pertanyaan hari pertama berarti start dari modal kali ya? Boleh. Nggak boleh. Soalnya kan orang-orang banyak concernnya kalau mau mulai modalnya saya nggak ada mas kayak gitu. Coba mindset awal nih, day one. Asik. Pak Faizal gimana? Paling klasik lah kalau ketemu orang, ketemu teman-teman yang ngomong mau mulai bisnis modalnya nggak ada. Gengs, aku bikin usaha-usahaku itu modalnya hampir dikatakan di bawah 300.000 lah. Itu kan modal Mas Faisal. Nih ya, halnya mungkin teman-teman juga nih. Kebanyakan orang berpikir bahwa modal adalah uang. Tidak, Ferguson. Menurutku pribadi modal tuh ada 3. Ada uang, ada waktu, ada skill. Aku kasih contoh cerita. Aku bikin bisnis nggak pakai modal. Aku kasih contoh ya. Aku skill setnya jago IT. Kamu mau minta codingan nama apa sama aku jadi udah nggak mungkin nggak jadi. Ya, kamu udah lihat sendiri. Kamu tahu aku dibayar orang 1,4 M buat bikinin sistem kantornya. Boleh kali dijelasin kenapa tuh skill set bisa sebernilai itu? Iya, karena kayak kebanyakan orang berpikirnya modal adalah uang. Kebayang nggak maksudnya ya? Modal tuh nggak hanya uang, waktu juga modal. 3 ya? 3. Waktu, uang, skill. Kamu kalau dicus sama dokter anestesi, kamu tahu harganya berapa? 4,5 juta. 4,5 juta. Aku pernah lihat billing istriku, 4,5 juta ya sekali encus. Gila. Oh ya, modalnya skill, dapat duit. Kebanyakan orang-orang yang ngomongnya, gue mau mulai bisnis nggak punya modal, itu apa yang kamu nggak punya? Kamu punya waktu. Pasti udah punya waktu. Teman-teman kalau nggak punya uang, pasti punya waktu. Udah nggak mungkin nggak. Sekarang waktunya dipakai buat apa? Nonton Netflix, main Mobile Legend. Nggak ada yang berfaedah, ya nggak ada yang bisa ngebantuin buat ningkatin skill atau ningkatin uang. Nggak ada rata-rata. Jadi waktu itu menjadi salah satu modal yang kebanyakan orang nggak ngeh bahwa itu adalah modal kamu. Dan modal itu dipakai sama semua orang. Kita sama-sama 8 jam loh hidupnya loh setiap hari. 24 jam. 8 jam kerja, 8 jam nggak tahu ngapain, 8 jam tidur. Udah pasti, sepertiga hidup kita pasti habis di tidur. 8 jam kita bisa kerja. Waktuku nggak ada Mas Faisal, waktuku habis kerja. Enggak, kerja itu dari jam 9 sampai jam 5, jam 8. Nggak usah beralasan, nggak ada waktu. Sisanya 8 jam kamu ngapain? Berarti modal awal kita startnya sama semua? Sama lah. Waktu ya? Waktu. Kita punya waktu. Bahkan aku nge-spend waktuku buat project ini cuma 2 jam, 3 jam sehari. Bisnis yang mau aku bangun itu sebisa mungkin nggak pakai modal gede. Mungkin di bawah 1 juta. Itu aja menurutku udah kegedean di bawah di 1 juta. Jadi sebisa mungkin modal uangnya kecil banget, modal waktunya kecil banget. Mungkin modal skillnya aku tinggiin. Karena aku skillful. Aku bisa ngoding, aku paham ekspor-impor, aku paham digital marketing, aku paham ngedukasi orang, aku bisa nyetak orang. Ini 4 skill set termahal aku yang menurutku aku dapatkan dari tahun-tahun sebelumnya aku hidup. Jadi kalau ditanya modalnya Mas Faisal apa? Skill. Skill yang didapat dari buang waktunya ke di mana sebelumnya. Mungkin boleh deh kamu kasih tahu aku. Sekarang tahun 2024, tahun 2023 skill setup baru apa yang kamu dapetin? Tahun 2023, aku karena 2023 aku bikin bisnis sepatu, aku belajar lagi tuh. Belajar apa? Belajar R&D, bikin sepatu. Oke lah ya, 2023. Kalau kamu nanya aku, jawabanku, aku bisa bikin AI. Orang belum kepikiran sampai sana tuh. Jadi waktu kita sama loh El, di tahun 2023 kita sama-sama punya waktu 1 tahun. Kamu menghabiskan modal waktu kamu 1 tahun untuk R&D sepatu, aku menghabiskan modal 1 tahun untuk belajar AI. Secara value, tolong dijawab, lebih valuable kamu atau aku? Kalau aku ngeliatnya sekarang sih jadi AI sih kalau ngeliatnya trennya sekarang. Jadi kalau orang ngomong aku nggak punya modal, modal mana yang kamu maksud? Karena ada 3. Kamu punya 1 tahun, aku punya 1 tahun. Aku punya skill, kamu punya skill. Di tahun 2023 kita nggak usah ngomongin duit. Kita di bisnis baru ini kita kalau bisa duit mati. Kita cuma punya 2 doang. Jadi definisi modal itu menurutku time, skill, money. Time, skill, money ini 3 variabel yang benar-benar sangat membedakan manusia satu dari yang lainnya. Bagaimana dia menggunakan waktunya, apakah meningkatkan skill atau menggunakan skill. Bagaimana dia mendapatkan uangnya untuk mendapatkan skill atau mendapatkan waktu. Sama juga tuh. Timku ada 80 orang. Menurut orang kebanyakan ngelihatnya Mas Faisal ngegaji orang banyak banget. Enggak, aku beli waktu. Aku beli 8 jam kali 80 bang. Itu kayak perbedaan yang menurutku signifikan. Harapannya teman-teman yang nonton ini lebih kebayang definisi modal itu apa. Karena pada saat teman-teman hanya berpikir modal itu adalah uang, udah salah besar. Kalau teman-teman bilang, Mas Faisal, aku nggak punya duit buat bisnis, aku ceritain 1 case lagi.
Aku pernah megang cash 8 miliar dan aku nggak tahu mau ngapain. Kamu bayangin. Dan itu di levelku dengan skillku. Aku nggak tahu mau ngapain, Bang. Aku tanya temanku, gua ada 8 miliar, lu bisa ngapain? Aduh, gua ngapain ya, Sal? Lah, gue bilang berarti uang bukan jawaban juga dong ya. Kalau kamu aku tanya sekarang aku punya 1 miliar nih, Bang. Aing punya 1 miliar. Tolong, Bang, aku nggak punya waktu buat ngelolanya. Abang mau ngapain? Dengan skill set yang sekarang ya. Sekarang aku kan lebih ke digital marketing sih kalau aku sih. Digital marketing emang butuh duit? Nggak butuh. Pitching aja, orang punya duit kita kerjain, gitu kan? Kayak. Dan itu kamu dapetin pas 2 tahun ikut sama aku. Iya, benar. Dan aku bayar lagi. Iya, betul. Iya, ya, privilege guys. Jadi itu yang menurutku modal, teman-teman harus tahu modal apa yang teman-teman milikin. Karena semua orang pasti ngomongnya modal itu, kebanyakan orang akan ngomong uang. Aku ngelihatnya ada 3, ada skill, ada waktu. Gimana teman-teman ngabisin atau mendapatkan 2 hal ini. Kalau ngedapetin waktu lebih banyak, hire orang, gantiin waktu kamu dengan uang. Kalau kamu punya waktu banyak, silakan kamu 8 jam kerja, ada 8 jam lagi sisanya. Kamu naik mobil aja, jalan di mobil aja, kamu bisa-bisa tuh dengerin lagu loh, padahal itu bisa pakai audiobook loh. Gimana cara kamu ngabisin waktu 8 jam itu? Kita hilangin sekarang waktu. Terakhir skill apa yang kamu milikin saat ini, tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Biar teman-teman lebih kebayang, 2 tahun yang lalu aku ngabisin 54 buku dalam sebulan dan sampai hari ini aku masih merasa bodoh walaupun aku paham dan tahu isi 54 buku itu. Jadi skill set apa yang teman-teman milikin? Di project ini aku akan nguatin 1-2 sisi skill teman-teman supaya teman-teman juga bisa lebih efektif mendapatkan skill set baru yang bisa mendatangkan uang. Modalnya apa? Aku butuh waktu kamu akan menambah skill set kamu untuk mendapatkan uang. Asik nggak tuh? Tapi produknya belum tahu apa. Ini per video ini dibuat aku belum tahu sebenarnya produknya apa. Aku lagi nyari-nyari yang gampang dikopas sama teman-teman yang nonton. Pertanyaanku buat teman-teman yang nonton, teman-teman udah punya skill set apa aja? Komen di bawah. Terus aku nanya lagi yang kedua, 8 jam kamu ngapain aja deh? Tulisin deh. Kalau teman-teman udah tulisin di kolom komentar, teman-teman lihat tahun depan gimana 8 jam kamu, berubah nggak? Terus ada perubahan nggak di keuanganmu? Udah pasti ngikut. Ini 3 hal wajib yang teman-teman harus pikirkan dengan matang bagaimana menghabiskan atau mendapatkan 3 hal. Caranya gimana? Langsung komen cus di bawah.